Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Prod Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu dari komunitas Serangkai Community Center. Komunitas ini sendiri bergerak di isu lingkungan dan pastinya bukan hanya fokus di lingkungan dan banyak hal lainnya. Langsung saja kita akan menyapa salah satu dari anggota komunitas Serangkai Community Center. Oke, halo Kak Bella. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Oke, baik. boleh. Ini teman-teman pasti penasaran nih, siapa sih narasumber kita kali ini? Mungkin Kak Bella boleh diperkenalkan dulu namanya, dari mana, dan seperti apa sih sebenarnya komunitas dari Serangkai Community Center ini? Oke, terima kasih Kandi. Salam kenal ya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Hasmilia, biasa dipanggil Bella. Salah satu komunitas yang sudah dibangun itu namanya Serangkai Community Center. Saya juga sebagai founder di sini dan ada beberapa anggota dan tim di dalamnya. Serangkai Community Center ini sendiri adalah sebuah wadah ya, komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan lingkungan. Jadi memang kita banyaknya ngebahas masalah isu-isu lingkungan gitu. Gitu sih Kandi. Oke, menarik ya teman-teman. Ternyata ada loh berbagai macam komunitas. Salah satunya itu adalah Serangkai Community Center yang fokus terhadap isu lingkungan. Nah, pastinya Kandi pribadi juga penasaran nih Kak. Mungkin teman-teman yang nonton dan dengar podcast kita juga penasaran. Arti dari Serangkai itu sendiri gimana? Gitu. Sebenarnya seperti namanya ya. Serangkai itu berarti kan dia berangkai ya, nggak bisa sendiri. Jadi serangkai ini juga berdiri karena hal-hal atau keresahan yang memang muncul dari dalam. Kita kepengen nih buat satu gerakan lah gitu untuk membahas masalah-masalah ini, untuk merangkul teman-teman yang di luar sana yang sepemahaman, sepemikiran, mungkin punya keresahan yang sama gitu. Tapi kita harus ada wadah nih buat teman-teman bisa istilahnya masuk ke dalam wadah itu. Oke, wadahnya kita buat. Terus namanya apa ya? Mikir-mikir ya udah deh Serangkai aja karena kan melambangkan juga kita itu berangkai, nggak bisa sendirian. Jadi ya Serangkai untuk melakukan aksinya itu juga nggak bisa hanya sendiri, butuh berkolaborasi baik dengan lembaga profit ataupun non profit atau siapa aja yang mau belajar kolaborasi. Jadi sesuai dengan namanya Serangkai, kita juga bisa untuk Serangkai berangkai lah bersama-sama gitu harapannya sih. Luar biasa ya Kak Bella. Teman-teman semuanya, dari kata serangkai dengan tujuan dan misi utama menyelamatkan bumi dan juga lingkungan yang ada di negara kita, daerah kita. Nah, misi utama dari komunitas Serangkai Community Center ini seperti apa sih Kak? Sebenarnya tujuan dan misi utamanya itu kita kepengen membangun awareness ya, kesadaran buat masyarakat, teman-teman di luar sana juga tentang gimana sih caranya menjaga lingkungan. Nggak muluk-muluk kayak yang harus buat gebrakan atau aksi yang besar misalnya gitu, nggak mesti harus berangkat dari sana. Jadi kita pengen masyarakat ini setidaknya timbul awareness-nya dulu gitu, kesadaran dulu. Nah, berangkat dari situ apa sih yang bisa kita lakukan? Adapun beberapa pengalaman yang sudah pernah saya lakukan sendiri, terjun gitu ya. Oh, ternyata awareness itu bisa dibangun karena ada satu gerakan yang memang datangnya dari kita dulu. Gitu, karena kita bicara tentang lingkungan ini kompleks ya dan global dia kan, banyak gitu kan. Ya udah deh mulai dari yang terdekat dulu gitu, apa gitu maksudnya, apa yang bisa kita lakukan. Sekarang itu kan contoh misalnya tentang kita bicara tentang sampah lah misalnya gitu ya. Sampah. Apalagi cuaca sekarang kan tidak menentu, iklim juga nggak menentu ya gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Dari dulu ke dulu sampah ini selalu jadi topik yang seksi lah untuk dibahas, bener gak sih? Jadi topik yang hangat lah untuk dibahas. Tapi permasalahannya muncul terus gitu. Ya udah, apa sih aksi yang bisa kita buat dari pengalaman-pengalaman kemarin? Kita gabungkan tuh, kita coba kolaborasikan gitu. Dengan teknologi yang sekarang makin canggih, kita juga bisa menyasar lini-lini yang tidak bisa kita sasar gitu. Jadi ya mulai kayak kita
buat gerakan, contoh misalnya edukasi tentang pemilahan sampah. Nah setelah dipilah sampahnya tuh diapain? Kadang-kadang informasinya tuh tidak sampai gitu ke semua. Gitu. Jadi kita mulai tuh coba pelan-pelan sampai kita buat satu kelas namanya Eco Class, kerjasama juga dengan komunitas-komunitas lingkungan yang ada di luar sana. Gitu. Jadi kelas Eco Class itu pernah kita buat pertama kali itu tentang ekoenzim. Jadi kita udah kasih tahu nih, udah kita bentuk kesadaran nih teman-teman yang di luar sana, masyarakat, bahwa sampah yang dipilah itu misalnya organik sama anorganik. Udah dipilah kita bawa kemana, jangan ditumpuk juga kan di satu tempat. Terus nanti kalau teman-teman dari tempat sampahnya datang untuk ngangkut sampahnya, udah kita pilah-pilah, kita kasih tumpuk juga kan. Salah juga itu perbuatannya. Jadi kita kasih tahu pelan-pelan, terus mereka udah bisa milah. Pertanyaannya muncul, yang organik ini dibuat apa? Lama-lama kan busuk juga gitu kan. Oh ya udah, kita buat lagi tuh kelas dan pengetahuan edukasinya tentang ekoenzim, salah satu contohnya. Walaupun sampah organik ini sebenarnya banyak produknya yang bisa kita hasilkan, misalnya kayak pupuk kompos dan segala macam. Nah kemarin itu kita berhasil ngadain kerjasama juga dengan teman-teman komunitas di luar sana, ngundang siapa yang mau ikut untuk kita ajarin gimana sih cara buat ekoenzim yang benar, stepnya yang benar sampai panen lah istilahnya gitu. Betul. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Sebenarnya seru-seruan, tapi kita juga berharap ada ilmunya lah sedikit di wadah ini gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Mungkin kelihatan sederhana, tapi sebenarnya hal seperti ini yang perlu untuk selalu kita terapkan dan kita bangun dalam masyarakat. Karena yang pastinya yang bisa menjaga alam tuh diri kita sendiri, dan nantinya alam juga akan menjaga kita. Salah satunya dengan peduli terhadap isu sampah yang ada di masyarakat. Iya, betul. Oke, dan juga Kandi mau tanya nih Kak, pastinya pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Serangkai Community Center, itu kan akan melibatkan orang-orang sekitar, masyarakat. Itu dari komunitas sendiri gimana gitu cara ngajaknya? Cara ngajaknya pastinya itu tantangan besar ya. Iya benar. Karena untuk ngajak orang yang kita kenal itu lebih susah daripada ngajak orang yang kita nggak kenal. Betul. Nah, itu susah. Tapi challenge-nya itu accepted. Jadi kita buatnya itulah kayak tadi kita ngerangkul teman-teman yang di luar sana. Teman-teman komunitas lain yang di luar sana kita ngerangkul untuk ayo sama-sama kita buat ini gitu. Katakanlah contoh misalnya penanaman mangrove. Nah penanaman mangrove itu kan kita kan lakukan di tempat-tempat yang memang sudah ada mapping lokasinya gitu kan. Contoh misalnya kita mau tanam kemarin itu ada di daerah Alunaga. Nah untuk bisa merealisasikan kita memang ngajak teman-teman yang ada di sana, masyarakat gitu, bukan kerjasama, maksudnya kita minta izin juga sama Geci. Kita juga harus tahu lahan itu punya siapa kan, apakah punya masyarakat ataukah punya pemerintah atau malah alih sewa misalnya gitu kan. Jadi kita ceklah semuanya, singkat kata kita udah turun ke lapangan, kita buat edukasi kecil-kecilan gitu, kenapa sih butuh dan perlu mangrove ini ditanam, fungsinya buat apa. Kadang tantangan terbesarnya juga selain kita ngajak masyarakat yang domisili di situ, kepercayaan itu juga hal yang sangat susah untuk didapatkan, apalagi mungkin untuk orang yang baru misalnya gitu kan. Nah jadi kita ngajak tim juga tuh, oke misalnya Serangkai kerjasama sama yang ini yang udah pernah terjun atau sama lembaga pemerintahan gitu. Jadi masyarakat kita libatkan dari misalnya ada berapa kakak gitu kan yang berhasil kita ajak, yang berhasil datang di hari tanam itu misalnya cuma 10 orang ya nggak apa-apa juga. Berarti 10 itulah yang harapannya nanti ke depan bisa bertambah jadi 20, bisa bertambah jadi 30 gitu. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita coba, walaupun nanti mungkin nggak terlalu banyak yang datang atau berpartisipasi ya nggak apa-apa. Cuman jangan kecewa dan jangan sedih. Iya betul. Pastinya kalau terjun di lapangan, pendekatan-pendekatan itu adalah hal yang sulit kayak untuk dilakukan. Apalagi harus kena gitu ke emosional orang-orang tempat kita kegiatan, karena nggak mungkin sembarangan juga kan. Betul, tantangannya besar karena mereka kita nggak salahin masyarakatnya juga ya, cuman mungkin mereka menaruh harapan lebih besar ketika ada orang yang datang, apalagi orang yang baru dengan kita bilang kita mau ini, kita mau itu gitu. Dan mereka itu kan lagi-lagi larinya ke faktor ekonomi juga. Contoh kayak misalnya tanam mangrove, mereka kan cari ekonominya di situ juga untuk cari
kerang. Ketika kita tanam kan habitatnya bukannya tidak ada, tapi ada terganggu sedikit gitu. Jadi mereka kan berpikir bahwa nanti mungkin ekonomi saya akan terganggu. Kita juga nggak bisa salahin mereka karena memang faktor ekonomi mereka salah satu sumber utamanya itu bisa ada memang di situ gitu. Cuman ya itu harus sabar, harus telaten, dan harus ada kerjasama di semua lini, semua pihak. Jadi harapannya juga pemerintah juga ikut turun gitu, karena bagaimanapun wewenang dan keputusan yang paling dipegang gitu istilahnya ya dari pemerintah. Betul. Gitu. Dan masyarakat sendiri pas lihat dari komunitas serangkainya juga dari lini masyarakatnya, mereka semakin yakin gitu bahwa ternyata yang dilakukan ini legalitasnya ada dan pastinya tujuannya untuk kebaikan bersama. Iya betul. Dan yang paling penting adalah sustain. Iya. Keberlanjutannya itu yang paling penting. Karena nanti masyarakat pasti bilang ini lagi bergebu-gebu aja nih sekali doang. Mereka juga kecewa nih. Ini kenapa nih cuma sekali aja? Mungkin mereka sudah ada yang tertarik atau sudah ngasih tahu nih ke teman-teman dan lingkungannya, tapi ternyata kegiatannya nggak sustain, kasihan juga. Iya betul. Kok nggak datang lagi gitu. Memang tapi dari awal kita sampaikan. Dulu itu pernah di tahun 2018 apa 19 gitu. Ya kayaknya 18 sebelum COVID ya, kita itu ada bergabung di satu komunitas, ada juga komunitas namanya AFS, Asian Friendship Society. Mereka itu setiap 2 tahun, Japan Asian Friendship Society, mereka tuh setiap 2 tahun sekali itu ngerutin buat kegiatan, di mana ada beberapa kandidat negara ASEAN, termasuk kalau Indonesia itu ada 2 dia, Aceh sama Bali. Jadi mengirimkan anak-anak pelajar, usia pelajar ya, 18 tahun maksimal, itu untuk melakukan sebuah proyek perubahan isu lingkungan dengan tema-tema yang ditetapkan oleh mereka. Nah itu program itu memang langsung dari Jepangnya. Nah kolaborasi dengan tangan-tangan mereka yang di setiap negara perwakilannya ada gitu. Nah kebetulan pada tahun itu kita diajak tuh, mau nggak gitu gabung. Nah kakak sendiri itu sebagai koordinatornya untuk ngebuat program itu jalan. Nah salah satunya itu program mangrove waktu itu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, after tsunami 2004, di 2005, 2006 ada teman-teman NGO dari Jepang yang memang turun langsung dan mereka tanam untuk pertama kali mangrove itu di sini bareng-bareng. Di Alunaga juga kalau nggak salah, di Alunaga, di Ulele. Jadi asal mereka datang kemari, misalnya mereka ada kunjungan gitu kan, emang main ke Aceh gitu, mereka selalu minta dibawain ke situ mau lihat tanamannya itu udah seberapa besar, udah seberapa tinggi gitu. Jadi waktu di 2018 itu 2017-2018 kalau nggak salah ingat, kita buat kegiatan itu. Alhamdulillah kegiatannya itu jadi kegiatan favorit lah, menang lah kita, istilahnya kita menang lah di Jepang. Waktu itu di Jepang kita menang, kita presentasikan kegiatan itu, kita kepengen buat ini, kita presentasikan, kita menang, kita dapat award, terus kita pulang, kita lakukan, kita realisasikan. Nah kita realisasikan, kita undang juga, kita set waktunya sama teman-teman dari Jepang tuh suka ke Aceh memang. Mereka suka ke Aceh, yang teman-teman di Jepang dari JAF itu, nanti waktu tanam mangrove tunggu kami datang ya. Ya waktu itu Agustus, ingat banget waktu itu Agustus kegiatannya kita di Jepang, dan kita melakukan tanaman itu di Januari tahun depannya. Tunggu mereka datang ke sini. Nah kegiatan itu waktu itu saya strict sama tim, saya nggak mau cuma untuk tanam aja. Jadi kita ke sekolah edukasi dulu. Jadi ada 2 hari, 3 hari kalau nggak salah, 3 kali kunjungan kita edukasi dulu ke anak-anak ini, ke ibu gurunya untuk apa sih mangrove itu gitu. Di hari H, di pertemuan ketiga, tim Jepangnya minta ikut ke sekolah itu. Kami juga mau kasih kalau orang Jepang itu kan dia suka main ya, kasih permainan, mau itu kartu, flashcard, game ataupun cerita, dongeng ataupun gambar, dia kasih itu ke anak-anak. Mereka senang, seru gitu, mereka suka gitu. Ternyata mangrove tuh kayak gini ya manfaatnya ya Bu ya, katanya gitu. Anak-anak SD di situ tuh. Akhirnya kita ngelakukan penanaman, anak-anaknya kita undang, walaupun memang nggak bisa datang semua, guru-gurunya juga datang gitu. Ya mereka menikmati, walaupun mereka waktu itu medannya kebetulan banyak sekali karang, dan safety-nya juga bisa kita katakan hati-hati lah gitu kan. Jadi anak-anaknya kita turutkan untuk
di pinggir-pinggir pantai itu untuk estafet si mangrove-nya aja. Oke. Kalau untuk terjun kita boleh, cuman maksudnya hati-hati kita bilang Oke. gitu. Jadi mereka ngelihat nonton dan teman-teman dari Jepangnya excited gitu, semangat. Nah gitu, jadi abis itu kita pantau walaupun misalnya waktu itu kalau nggak salah kita tanam hampir 500 waktu itu. Waktu itu ya kalau nggak salah 500 dan tapi nggak hidup semua. Iya Pak. Ya kita kasih tahu, kita report nanti sebulan kemudian kita lewatin situ, kita foto, kita kirim ke mereka gitu. Dan mereka tuh terkenang tuh memorinya tuh. Asal ke Aceh pasti mintanya tuh lihat mangrove dulu di tempat-tempat yang udah mereka pernah datangi gitu. Waduh, seru banget Kak Bella. Kalau ada nanti ajak Kandi dong. Oh, boleh. Kalau Kandi berkenan nanti kakak ajak sama teman-teman yang lain. Seru banget loh, apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke alam, terus juga bisa memberi kebermanfaatan, terus juga ada memori tersendiri nih buat yang ikut kegiatan, buat teman-teman yang tadi kayak dari Jepang dan lain sebagainya, itu hal yang menarik banget teman-teman. Dan mungkin dari banyaknya kegiatan yang sudah komunitas Serangkai Center Community lakukan, boleh nih Kak ceritain ke teman-teman apa sih kisah inspiratif atau kisah paling menarik nih selama ini yang pernah teman-teman lalui dan jalani, boleh dibagi pengalamannya. Kalau berkaitan dengan Serangkai, kebetulan Serangkai juga usianya masih baru ya, masih setahun. Itu paling yang nggak pernah dilupa tuh ya kalau kita terjun ke lapangan. Gimana tuh Kak? Maksudnya kalau di lapangan itu kan pasti nggak sesuai dengan timeline. Bener nggak? Iya kan. Kita kepengennya tuh di jam sekian, kepengen ini, tahu-tahu cuaca atau apa gitu kan. Apalagi kegiatannya di luar ruangan ya. Betul. Nah waktu itu yang paling berkesan kegiatan pertama Serangkai itu ketika Serangkai ini udah diresmikan namanya. Itu kita ke Sabang untuk restorasi terumbu karang waktu itu ya. Nah waktu itu pun sebenarnya idenya itu sebenarnya kalau dari saya idenya itu sebenarnya udah lama. Bahkan sebelum Serangkai itu ada, kepengen buat. Jadi saya tuh punya satu buku catatan pengen apa. Karena lumayan banyak maunya. Jadi buat pengen apa. Tapi kalau targetnya ada, misalnya kepengen ini ngelakuinnya di sini gitu. Cuman kan namanya juga kita manusia, berusaha, berdoa, berikhtiar, kan nggak tahu tuh sesuai atau enggak gitu kan. Jadi waktu itu saya ngeliatin tuh list-list yang belum tercapai. Ternyata masih banyak gitu kan. Masih banyak. Terus nggak tahu tiba-tiba ada dapat callingan gitu kan, diajakin gitu sama alma mater, Bel, ayolah kita buat kegiatan, udah lama kali nih nggak buat kegiatan. Emang mau gitu kan, mau, tapi yang beda sedikit, jangan tanam-tanam pohon terus gitu. Tenang, banyak kegiatan yang berbeda gitu kan. Ya udah, terus saya bilang gini, kita restorasi terumbu karang aja yuk, terumbu karang kita udah banyak yang rusak gitu kan. Emang bisa gitu kan. Ya bisa gitu kan, kamu bisa ya, kita kan bisa belajar dari teman-teman komunitas terumbu karang gitu kan. Pas sekali, boleh gitu kan. Jadi begitu itu approve, ternyata ada masanya. Ada yang mau ikut bergabung. Ya kita ajak lah. Waktu itu kan kolaborasi sama dengan Prodi ya, Magister Pengelolaan Lingkungan USK. Ya, karena kebetulan alma mater juga di situ. Pas, Bel, ini ada teman-teman dari Malaysia nih yang mau datang. Kita ajak yuk, boleh? Gitu kan. Teman-teman dari Malaysia itu dari 2 universitas, dari University of Malaya sama UITM. Mereka rata-rata memang anak biologi waktu itu. Kalau nggak salah informasinya teman-teman dari biologi. Jadi mereka tuh udah datang duluan ke sini kayak udah kegiatan berapa hari. Berapa hari gitu. Terus kita cari waktunya, mau nggak kesini ke Sabang ya? Mereka suka. Ya, tapi kita belajar ya di Sabang ya. Maksudnya nggak jalan-jalan yang kayak turis gitu. Kita ada belajarnya, boleh gitu. Kontak yayasan diving yang di sana, Tirta Diving. Ternyata udah temen lama. Selama ini rupanya kami kenal tanpa tahu dia punya foundation itu gitu. Kamu ya ternyata. Oh ya udah, jadi itu semua dimudahkan. Terus dari tim Serangkai berangkatlah kita berdua gitu kan. Nah waktu itu schedule-nya udah ada. Tiba-tiba hari-hari berubah. Kenapa nih? Ada yang tidak siap. Baik dari cuaca dan dari pengisinya. Semuanya udah siap tuh. Jadi kita agak molor. Jadi kita kejar-kejaran dengan jam waktu pulang. Tapi it's okay.
Itulah serunya. Tapi jadi kan Kak? Jadi, Oke. alhamdulillah jadi. Dan ada yang ikut nyelam juga dari teman-teman dari Malaysianya. Wow. Jadi waktu kita restorasi terumbu karang itu, kedalamannya sih nggak dalam. Jadi sekitar 5 sampai 6 meter kalau nggak salah. Kalau kita mau pantau aja dengan snorkeling itu bisa. Oke. Cuman karena memang teman-temannya mau untuk ngelihat, karena mereka mau diving lah gitu kan. Kebetulan ada yang udah punya sertifikat atau lisensi diving, dikawanin tuh. Jadi mereka nyelam. Jadi waktunya kan agak lebih lama. Iya. Jadi yang tadi agak ngaret di awal udah terbayarkan lunas ketika mereka yang nyelam tuh bisa ikut nyelam. Yang lagi nunggu nggak nyelam, mereka bisa muterin area restorasinya itu dengan kapal. Mereka jadi ngelihat. Jadi sampai sekarang kita masih komunikasi dan mereka berkesan. Mereka bilang mereka mau datang lagi, mau lihat tumbuh apa enggak gitu. Kak Bella sendiri diving juga ikut? Waktu itu saya nggak ikut diving karena jagain mereka. Oh iya. Jadi ada teman-teman yang ikut diving gitu. Jadi itu sih berkesan karena memang kalau kita terjun langsung ke lapangan itu nggak bisa semuanya 100% sesuai schedule. Benar. Ada yang jadi, ada yang enggak, ada yang lebih cepat, ada yang bahkan molor. Benar-benar. Jadi mereka tuh excited memang waktu ngikatin si terumbu karang Karangnya. yang kecilnya itu diikatin satu-satu, mereka nanya kok ikat gitu. Walaupun kita udah jelasin dari awal, tapi kan karena keterbatasan waktu tadi, gak apa-apa kalau mau nanya aja gitu. Oh ternyata dia kalau stres ngeluarin dia kayak ada semacam lendir gitu kan, karena kan harus dipotong terus diikat gitu kan. Ini gak apa-apa nih kayak gini, mati gak dia gitu. Jadi mereka penasaran, excited gitu. Wow, kan dia juga penasaran nih pas dengar penjelasan kakak. Seru banget ya kayaknya. Seru. Mau ikutan? Aduh, nanti mau. kalau ada. Nanti kayak Ya. Boleh. Oh, boleh. Oke, nah buat teman-teman juga pastinya dari komunitas Serangkai Community Centernya juga ada Instagram teman-teman. Nanti di sana juga ada informasi-informasi menarik Kak ya. Iya betul, ada informasi menarik, kegiatan apa aja. Kalau mau bergabung boleh silakan. Oke. Dan pastinya sebagai sebuah komunitas, hal yang akan selalu dipertanyakan adalah tantangannya. Pasti banyak nih sebagai komunitas yang baru berdiri dengan juga adaptasi lingkungan dan masyarakat yang mungkin gak 100% langsung welcome dengan komunitas ini. Boleh diceritain gak Kak Bella apa aja nih tantangan yang sudah dilalui dan apa nih problem solving dari komunitas Serangkai sendiri ketika melihat permasalahan dan tantangan itu? Oke, pertanyaannya bagus, sekaligus mengulik memori ya. Oke. Tantangannya itu ya kayak tadi, kepercayaan itu susah didapatkan. Jadi kadang kita sudah semangat, tapi daerah yang kita tuju semangatnya nggak sama kayak kita. Tapi sama teman-teman sama tim juga bilang ya udah nggak apa-apa. Mungkin mereka butuh waktu. Kita kasih kepercayaan lagi. Karena kalau yang namanya berhubungan dengan masyarakat manusia, Betul. Kita nggak bisa maksain apa yang kita mau sesuai. Tapi setidaknya energi positifnya tuh sampai. Betul. Jadi kalau kakak sendiri sih percaya setiap orang itu kan punya energi masing-masing dan punya auranya masing-masing ya. Jadi apapun yang kita tebar kebaikan, walaupun itu kecil, pasti mereka sebenarnya tuh mereka sadar nyampe. Cuman belum waktunya. Nah, jadi tantangan terbesarnya itu. Dan selain masyarakat, tantangan terbesarnya juga adalah ketika kita announce kan ataupun kita bilang ya baik di lingkungan manapun lah gitu kan, kepengen buat ini ataupun rencana. Seperti ini, ekspektasinya itu memang ditempatkan lebih tinggi. Betul. Gitu. Nggak salah sih sebenarnya ya, wajar-wajar aja dan boleh. Tapi ketika memang ada masa-masa di mana kita lupa bahwa mereka kenal kita as ya kalau mereka tuh sering bilang pegiat lingkungan. Bener. Sebenarnya itu berat menyandang itu, tapi nggak pernah yang kayak harus bilang pecinta lingkungan, pegiat lingkungan, enggak. Bilang aja yang sering suka terjun ke lapangan, udah itu aja deh gitu. Bella as a Bella aja udah kayak gitu kan. Nah kalau kadang-kadang kita memang bukan keluar jalur ya, lupa ya. Apalagi tadi kan kita udah bincang ya sebelum ini kalau Bella kan lulusan dari teknik pertambangan kan itu kan pro dan kontra kalau kita bicara lingkungan. Tapi sebenarnya itu pro dan kontra untuk orang-orang yang memang masih belum terlalu tahu bahwa sebenarnya di semua aspek itu lingkungan itu perlu kita perhatikan gitu. Jadi tantangan terbesar itu kepercayaan tadi. Kadang-kadang kita ya manusia biasa ya, begitu kita udah announce kita kepengen ini, kepercayaannya belum dapat 100%,
ada down-nya. Betul. Gitu. Nah yang paling penting ya sama teman-teman tim inilah, tim hore ini. Ayolah semangat lah. Oke. Kita mau buat apa lagi yuk. Kalau nggak ini kita postpone dulu, kita main Iya. yang ini dulu gitu. Tapi kita kemas ke yang milenial, ke yang Gen Z nih. Karena kan teknologi sekarang kan udah lebih gampang diakses, lebih banyak gitu. Oh ya udah ya semangat lagi. Tapi memang ada fase-fase yang turun-turun kayak gitu tuh ada. Oke, ada on off-nya ya pastinya. Iya, itu Karena pasti. normal, itu hal yang wajar dan naluriah dari komunitas memang seperti itu. Iya betul. Nanti ini kan orang pada liburan kita kok masih mikirin ya nggak apa-apa. Buat santai-santai aja, tenang-tenang kayak gitu. Oke, tadi juga Kak Bella ada sebutin mengenai tim hore-hore, berarti anggota dari komunitas Serangkai Community Center. Ya. Nah, kami juga penasaran, kira-kira budaya kerja di komunitas Serangkai itu seperti apa dan anggotanya dari mana aja nih, kalau boleh tahu Kak? Budaya kerja sebenarnya santai. Oke. Nggak ada yang harus harus nih ya enggak. Kita masih yang kayak kita buat apa nih. Jadi ide-ide itu tampungan-tampungan tuh kita terima walaupun nggak bisa kita eksekusi langsung. Misalnya kita buat inilah, kita buat inilah, kita terima. Kayak tadi kakak banyak listnya gitu kan nulis. Mereka juga tuh Kak kalau kayak gini gimana gitu. Karena nggak bisa dipungkir ya perbedaan generasi itu Mempengaruhi. Iya, kreativitas. Yang ini ide-idenya oke, tapi kreativitasnya yang untuk teknologi agak gaptek. Contoh kayak saya gitu ya, kayak kakak gitu. Jadi dimasukin nih sama anak-anak yang ini, kayak tenang Kak, ini bisa kita buat kayak gini. Jadi orang ini lebih luas, lebih tahu gitu. Karena untuk kegiatan edukasinya sendiri kita nggak melulu harus turun ke lapangan juga. Jadi kita ada platform sosial media, mereka bisa akses gitu. Betul. Baik itu dari microblog atau fun fact yang bisa kita akses gitu. Oke. Gitu sih. Kalau yang dari tim-tim horenya bebas ya random. Yang penting punya kemauan yang sama gitu. Peduli terhadap lingkungan yang sama dan mau belajar. Oke, itu terpenting, Iya, itu poin pentingnya. dan mau belajar. Ini pun yang ada ini random nih, anak-anak random. Maksudnya bukan kalau dari latar belakang pendidikan ya dia nggak belajar tentang lingkungan. Betul. Memang lingkungan gitu. Macam-macam random gitu. Jadi bisa siapa aja sih. Oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan juga mungkin punya kecintaan terhadap lingkungan dan mau explore bareng Serangkai, silakan teman-teman. Kak Bella menerima dari berbagai jenis latar belakang. Iya, boleh, silahkan. Pintu kita terbuka. Iya. Oke Kak Bella. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu nih sama penonton. Apa tuh? Apa tuh? Untuk proyek terbaru dari komunitas Serangkai sendiri apa nih yang sedang digagas dan dilaksanakan? Sebenarnya banyak, tapi yang mungkin bisa direalisasikan dalam waktu dekat adalah proyek kolaborasi dan kolaboratif dari berbagai lini. Oke. Jadi kita lagi lagi ada satu rencana program yang memang kita buatnya itu berkelanjutan. Jadi kerjasamanya itu berkelanjutan, kepengennya itu misalnya tentang kita ambil satu event, jadi itu runut terus, tapi tidak terasa sebenarnya. Misalnya kita kepengen kemasnya itu nggak terasa runut sampai nanti klimaksnya di event tertentu, kita kumpul semua di situ. Nah itu big project sih sebenarnya, big project dari Serangkai Community Center. Harapannya kolaborasinya masif, teman-teman yang ikut juga lebih banyak, edukasi yang kita berikan juga lebih besar dan menyebar dan bisa merata lah kayak gitu. Tapi masih tetap di Aceh. Masih tetap di Banda Aceh. Tapi untuk kolaborasinya tidak menutup kemungkinan mau dari sini lokal maupun luar iya benar. Karena memang ada beberapa kontak yang udah masuk, cuman kita masih menyusun gitu. Itu sih big project yang kita gadang-gadang di tahun ini. Dan nggak menutup kemungkinan juga kerjasama sama komunitas-komunitas lainnya. Jadi lini edukasi ini kan sebenarnya luas ya, banyak ya. Betul. Jadi nggak hanya kayak melulu kayak mentoring gitu loh, kayak ketemu kayak gitu. Yang model-model misalnya contoh kayak gini itu kan edukasi juga. Benar-benar. Jadi teman-teman luar sana lebih tahu kan, misalnya oh ternyata restorasi terumbu karang di Banda Aceh itu bisa dilakukan loh gitu. Oh ternyata tanam mangrove itu seperti ini, nggak yang cuma nanam aja, tapi paskanya ada perawatan dan segala macam. Gitu. Jadi edukasinya kita kemas
sebagaimana mungkin lah supaya teman-teman tuh bisa akses lebih gampang gitu. Karena jujur sebagai perwakilan dari Gen Z, kami ini pengen yang simple, gampang. Contohnya gimana tuh? Contohnya gimana? Kayak kalau mau kayak gini, misalnya tanam mangrove. Kami tuh juga penasaran kira-kira bulan ini tanam mangrove itu di bulan apa aja sih gitu. Karena kan kalau lagi pengen sama teman-teman kayak ada nggak ya event tanam mangrove gitu yang tiap bulannya. Karena sepengen itu. Pernah tanam mangrove? Pernah kemarin. Seru banget ternyata. Itu pertama kali seumur hidup. Di mana? Kemarin di dekat Dinas Kelautan. Oh iya, itu sering di situ. Kita juga udah pernah nanam di situ sama IKAF, Ikatan Alumni Fakultas Teknik waktu itu rame-rame. Dan ternyata semenyenangkan itu. Jadi pas tahu ternyata tanam mangrove menyenangkan, sekarang sering cari-cari info gitu. Kira-kira mana nih komunitas yang ada kegiatan tanam mangrove mau ikut join sama pelepasan penyu. Tukik. Tukik. Oh iya. Kalau boleh dijawab boleh, ya. Seru nih. Kalau untuk tanam mangrove sebenarnya bisa dilakukan kapan aja. Cuman memang di waktu-waktu yang tidak pasang, airnya tidak pasang. Jadi misalnya kita mau nanam di bulan ini misalnya kan. Di bulan ini tentukan terus tanggalnya. Terlepas dari tempatnya udah kita tentukan dan minta izin dan segala macam. Tentukan tanggal 5 hari atau 3 hari sebelum hari H kita cek dia air pasangnya itu jam berapa. Jadi karena kan pasang surut air itu nggak nentu ya. Jadi misalnya di 5 hari pertama pasangnya itu di jam 3 sore misalnya. Terus kita lihat lagi tuh, kita pantau lagi airnya. Oh di hari ketiga ternyata pasangnya itu udah naik di jam 11 siang. Gitu kan. Jadi kalau pasang kita nggak bisa nanam, ya bisa tapi kalau orang-orang ya mohon maaf rendah kayak saya pendek tenggelam kan. Bener nggak? Kalau tinggi-tinggi kayak Kandi kan oke aman lah ya. Nanti kan mau nanam apa nih nggak nampak kelelep gitu kan susah juga gitu. Jadi kita pantau di jam-jam yang tidak pasang, airnya tidak pasang, disitulah kita tanam. Jadi mungkin seminggu kemudian di jam 10 kita buat itu aman. Tapi di 3 hari mendekati hari H kita pantau lagi itu pasang atau tidak. Kalau enggak aman di jam 10 pagi karena itulah kayak tadi tantangannya kalau kita ke lapangan nggak sesuai dengan schedule yang kita buat. Nah, gitu. Karena kita yang harus adaptasi dengan lingkungannya. Betul. Dan proses penanamannya itu mungkin Kandi kan juga tahu kan kita harus ada ajirnya dulu. Betul. Ya bambu dan atau kayunya itu terus kita tanam dia agak ya dengan kekuatan sedikit lah ya. Supaya pas air dateng dia tangguh lah gitu ya. Betul. Terus kita ikat sedikit kan supaya dia pas gitu di bambunya. Terus kita pantau dia kayak gitu kan. Terus nanti kita lihat karena masa tanam si mangrove ini kan masa hidupnya panjang, lama, untuk besar itu lama karena dia mulai akar dulu kan. Akar dulu, kuat akarnya baru dia. Jadi kan kita kalau kita mau lihat 3 tahun tuh baru dia muncul kan, sedikit-sedikit kayak gitu. Lebat kayak sekarang yang teman-teman bisa lihat mungkin daerah Ulele, Alunaga itu ditanam di tahun 2005 pasca tsunami. 2005-2006 itu yang teman-teman dari Jepang tanam itu yang udah setinggi-tinggi itu tuh. Itu berarti berapa tahun tuh, setinggi itu. Jadi kita butuh sebenarnya banyak tempat-tempat yang harus kita tanam gitu. Cuman tantangannya itu tadi, ya mungkin kurangnya ya lahannya, iklimnya, kurangnya pemeliharaan juga bisa. Jadi habis kita tanam, misalnya kita tanam 1000 ya hidupnya cuma 10 kayak gitu. Tapi itu bagus loh, hidup 10 itu bagus misalnya gitu. Ya tapi lebih bagus lagi kalau tanam 1000 hidup 1000 gitu. Iya benar-benar. Oke, nah kalau ngomongin mengenai mangrove itu pastinya ternyata nggak secepat itu ya Kak tumbuhnya. Iya prosesnya lama, tumbuhnya lama. Kita ngelihat dia masih, kan kita tanamnya kecil kan. Kita lihat dia masih kecil gitu kan, kita kepengennya kayak tanaman di rumah misalnya bunga atau tanaman sayur-sayuran di rumah kan cepat ya, tapi dia nggak berlaku untuk dia kan, dia kan butuh waktu yang lama karena akarnya kan harus kuat ya. Ketika dia udah kuat, udah tinggi kayak gitu, baru adalah kehidupan. Sebenarnya dari kecil udah ada juga sih kehidupannya, cuman balik lagi ke tadi, ekosistem masyarakatnya memang ekonomi sumber utamanya memang cari ekonominya di situ, mungkin agak sedikit terganggu. Tapi sebenarnya enggak sih, cuman ya itulah mindset itu yang harus kita tanamkan terus menerus. Nah itu butuh waktu lama. Gitu. Kakak tuh pernah mungkin cerita sedikit ya, di tahun 2022 sampai 2021 sampai 2023 kalau nggak salah, itu ada satu project untuk pencegahan mitigasi bendungan di Waduk Keliling. Tahu Waduk Keliling ya, yang Aceh Besar. Iya benar. Yang kemarin view pond. Ada pernah? Ada pergi? Ada.
Gimana tempatnya? Udah banyak pohon? Banyak banget, udah teduh, adem. Ya, itu adalah 2 tahun yang lalu yang berhasil kakak dan tim tanam sebanyak kurang lebih 200 pohon. Oke. Ternyata butuh waktu ya untuk dapat view yang seperti itu. Iya. Wow. Udah pernah pergi ya? Udah. Teman-teman yang udah pernah pergi mungkin boleh komen nanti ya. Oke. Bisa ada kasih tahu. Itu perjuangannya luar biasa. Sebelum tanam, sebelum berhasil untuk ditanam satu pohon di situ. Disclaimer, tanamnya tapi memang nggak yang dari kecil ya, nggak yang dari baby ya, nggak dari yang bayi. Kita tanam kurang lebih sekitar 1 meteran lebih kalau nggak salah waktu itu. Ya, misalnya yang memang udah agak tinggi karena kita kepengen bentuk lahannya tuh minimal 3 tahunan itu udah ada lah gitu ya, walaupun nggak terlalu besar gitu ya. Jadi di tahun pertama kita tanam 70 pohon, mati kita ganti. Oke. Sebelum tanam itu untuk sosialisasi sama masyarakatnya, kasih tahu sama mereka kita datang untuk tanam pohon. Karena kan untuk tanam pohon ini kita nggak bisa bilang kita yang pertama. Udah banyak yang tanam pohon. Jangankan di situ, di tempat lain juga udah banyak gitu kan. Berhasil tidak berhasil ya balik lagi ke faktor eksternal dan internal ya. Pada saat itu sebelum turun analisis dulu tuh. Kenapa ya kok selalu gagal gitu. Oh ternyata karena habit dari masyarakat juga kita nggak bisa kesampingkan ya. Oke, kapan ini mau? Kan kalau kakak tuh gitu ya, kalau misalnya oke, targetnya kapan, maunya apa? Oke, kalau kayak gitu pakai cara saya boleh nggak? Saya nggak mau langsung masuk tanam karena nggak bisa. Karena masyarakat ini butuh kepercayaan. Betul. Gitu kan? Oke, tapi nggak lewat dari target. Kalau bisa, oke kita coba sama-sama. Tahun pertama harusnya itu udah tanam di bulan kedua. Nih kan setahun jalan nih kan. Oke, bulan kedua tuh kita harus udah tanam. Saya bilang nggak bisa, kasih saya waktu. Akhirnya saya butuh waktu. Kakak untuk sosialisasi aja ya. Sosialisasi itu berarti kasih edukasi ya sama mereka 10 bulan. Sampai akhirnya mereka menerima bahwa oke, tanam 10 bulan. Jadi di bulan ke-11 baru tanam. Rame-rame dan mereka datang juga hadir sama-sama. Oke. Dan itu itu energinya luar biasa itu. Bolak-baliknya setiap jauh kan soalnya. Banget. Iya. Cibisar sana. Iya. Di tahun kedua kita berhasil tanam kalau nggak salah ya sekitar 200 pohon. Oke. Di lahan yang lebih besar. Kan bilang mau tanam lagi 2024 pohon. Iya. Bisa Kak? Bisa. Tapi kita sama-sama. Oke. 200 pohon lebih kalau nggak salah waktu itu. Wow. Kita tanam lagi sama-sama. Waktu itu proyeknya bareng-bareng sih sama dinas juga waktu itu. Karena memang kita emang harus kayak yang nama serangkai kita harus bersatu berlini. Bareng-bareng. Ya tantangannya besar waktu itu. Sampai nggak bisa pulang ya biasa lah ya. Udah malam-malam gitu mau pulang nggak bisa. Karena mereka maunya apa, kita maunya apa. Kan pasti ada. Pro dan kontra pasti ada. Tapi kita kasih tahu. Nah itu nggak bisa dilupain sih sampai sekarang. Sosialisasi 10 bulan untuk tanam pohon aja gitu. Karena mereka juga istilahnya ya. Mereka perlu diyakinkan. Iya betul. Udah banyak yang datang, tapi kami nggak dapat gitu. Jadi saya kasih kami waktu Bu kayak gitu, Pak atau siapa gitu, bisa nggak? Tapi saya butuh sama-sama. Jadi lini sosialisasi edukasinya tuh semua umur. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak. Jadi kayak ada satu waktu di dayahnya kita masuk gitu. Kita kasih games ataupun apa gitu, biar mereka juga paham air itu butuhnya kayak mana sih. Iya. Karena kan itu siklus ya. Kalau kita jelaskan juga terlalu detail, kadang mereka bosan dengarnya. Jadi kita main-main seru-seruan bareng-bareng gitu. Oke. Ya gitulah. Luar biasa Kak ya. Ternyata bener ya teman-teman, suatu kepedulian yang nyata itu kepedulian yang dilakukan secara sustainable. Nah, iya. Dan harus yakin. Iya betul. Sabar. Aduh, keren banget sih Kak Bella, luar biasa. Waduh, makasih. Tapi enggak itu karena itu banyak juga tokoh-tokoh, teman-teman, tim-tim di balik sana itu yang terjun juga sama-sama. Masyarakat di sana juga support. Antusiasnya juga bagus. Memang awalnya misalnya ya memang mereka kurang yakin, tapi pemuda-pemuda di sana itu datang meyakinkan masyarakat yang di sana. Enggak apa-apa, ini ada kami. Mereka datang niatnya baik kok kayak gitu. Jadi itu semua terjadi, terjalin dan terlaksana itu juga karena
support semua lini dan masyarakat yang ada di sana juga. Jadi mereka istilahnya ya berjasa juga untuk ini kan tanah mereka sendiri, kampung mereka sendiri gitu. Dan alhamdulillah kemarin bacain ataupun ngeliat gitu kan, kebetulan memang waktu itu kakak nggak bisa pergi di venue PON yang di sana, ngeliatin gitu video-video teman-teman yang kirim gitu kan. Alhamdulillah tumbuh ya pohonnya. Maksudnya terjaga. Betul. Pohonnya terjaga kayak gitu. Lahannya masih ada. Karena waktu ngeliatnya kan ini ya lagi lomba nih pohonnya itu kan. Coba geser sedikit ke sebelah sananya hutannya itu mau lihat pohonnya itu hidup enggak gitu. Hidup gitu alhamdulillah. Terjaga lah istilahnya alhamdulillah. Berarti itu hal yang menarik dan pastinya luar biasa. Jadi kalau ngomongin mengenai komunitas Serangkai sendiri dengan kegiatan yang sudah pernah dilakukan, kira-kira perencanaan apa nih Kak yang diharapkan dari komunitas Serangkai untuk tahun-tahun selanjutnya? Serangkai kepengennya sih sustain ya, kayak tadi bertahan, long lasting, terus bisa terus berkembang, banyak kolaborasi juga yang lebih masif dan banyak mendatangkan positive vibes, banyak mendatangkan edukasi-edukasi juga yang bermanfaat untuk semua orang karena jujur ya kalau misalnya kalau kakak sendiri ya, misalnya kakak udah tahu nih seperti ini perlakuannya. Kalau cuma tahu sendiri tuh nggak susah tidur. Gimana ya? Nanti ketemu anak-anak nih kan, ketemu tim-tim nih kan. Kalian tahu apa? Ternyata ini tuh gini loh. Iya betul Kak. Iya. Kami baru tahu Kak. Ternyata terumbu karang tuh bisa kayak gini ya. Bisa kita tanam juga ya Kak ya? Bisa. Atau kalian kan ya tuh. Jadi kita sebarin tuh, walaupun ada yang lebih paham dan lebih expert di atas kemampuan kita itu ya. Cuman kepengen yang expert yang lebih paham nih kita kolaborasi lah, kita tarik itu kolaborasi untuk kasih tahu sama teman-teman yang kadang belum tahu gitu. Karena kan kita ngelihat ya keindahan Indonesia ini kan pulaunya sama hutannya luar biasa ya. Apalagi terumbu karangnya. Kalau kita lihat orang-orang diving itu terumbu karangnya bagus. Banyak yang nanya, di Aceh kok nggak ada ya kayak gitu. Beneran serius. Tapi itu nggak berlaku untuk teman-teman yang udah diving dan tahu bahwa di Aceh itu ada. Ya bener kan? Bener. Nah terus kayak ada satu pulau di Indonesia, keindahan laut airnya tuh jernih gitu kan. Dan kalau kita ke Sabang juga kan biasanya dolphin trip kan, lihat lumba-lumba gitu kan. Itulah wisata-wisata Sabang tuh udah terkenal, udah orang teman-teman di luar sana baik di lokal maupun luar itu udah tahu lah gitu kan. Tapi ada satu pulau di Aceh Besar yang memang dia tempat penangkaran hiu. Hiu. Tahu nggak? Nggak tahu sih Kak, ini baru tahu malahan. Iya. Jadi kebanyakan mereka di situ di pulau itu dilakukan penelitian sih sebenarnya karena karbon kita kan banyak ya, alhamdulillah hutan kita masih bagus. Nah karbon itu juga dihasilkan bukan cuma dari hutan tapi dari biota laut juga, terutama hiu. Nah itu masih bagus tuh, salah satu pulau yang di Aceh Besar itu. Jadi kita kemarin tuh pernah ke situ, kita ngelihat emang hiunya tuh kebetulan kita ketemunya bukan hiu besar-besar ya, hiu kecil-kecil gitu. Nah, jadi waktu itu ada satu teman dari kelautan, dia ngejelasin itu. Dia ngejelasin itu. Ternyata ternyata ada. Cuman kadang kitanya yang nggak tahu. Kalau tahu pun ya masih dalam lingkungan kecil gitu. Nah, kakak tuh kepengen sama teman-teman tuh kita sharing gitu. Jadi sekarang kita semakin banyak ketemu sama orang, semakin banyak membaca, pengalamannya, ilmunya tuh semakin bertambah kan. Jadi kepengennya tuh gitu. Oh ya, bagus juga ya ternyata. Nggak jauh loh, cuman berapa menit ya waktu itu ke pulau tuh? 15 menit ya, kurang lebih ya. 15 menit loh dari sini. Dari Kota Banda Aceh? Iya, naik perahu tek-tek 15 menit sampai snorkeling main-main situ gitu. Kayak seru ya, nanti ajak Kandi Kak ya? Mau Kandi, boleh nanti kakak ajak ya. Wow, Kandi aja mau ikutan nih. Kakak juga harus kasih tahu nih ke penonton kita, buat teman-teman yang nonton podcast mungkin mau ikutan itu gimana? Buat teman-teman yang mau ikutan boleh bebas. Nanti kalau ada kegiatan kita yang bakal upload di sosial media kita, terutama di Instagram. Mau ikutan silakan. Kita terbuka buat teman-teman mau berpartisipasi as a volunteer. Ketika ada kegiatan boleh, as peserta juga boleh. Jadi nggak ada masalah, nggak menutup kemungkinan, silakan datang.
dan kita juga membuka lini kolaborasi dan ide-ide dan masukan. Nah itu juga bisa. Jadi siapa tahu teman-teman di luar sana nih yang lagi nonton podcast ini kepengen, Kak kami tahu ada informasi kepengen ini gitu. Oh ternyata tapi nggak tahu harus hubungi kemana. Mungkin lewat nonton podcast kali ini tahu bisa hubungi nanti. Kakak tahu linknya kita bisa gerak sama-sama. Luar biasa kan teman-teman. Gak kerasa Kak ternyata kita udah di penghujung. Kandi bakalan tanya satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Boleh. Ya buat teman-teman pastinya membangun komunitas itu bukan hal yang mudah, apalagi ini langsung terjun ke masyarakat dan dampaknya luar biasa teman-teman. Yang namanya lingkungan itu adalah hal yang sangat perlu kita jaga karena kita berasal dari lingkungan. Jadi mungkin pertanyaan terakhir untuk Kakak, apa nih pesan dan harapannya untuk teman-teman yang menonton dan terkhusus untuk teman-teman yang ada juga di Serangkai, kira-kira kedepannya harus seperti apa dan harus bagaimana agar lebih baik lagi? Pesan dan harapan buat teman-teman di luar sana, mudah-mudahan sinergitasnya tetap ada. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah berhenti. Kalaupun ada penolakan, jangan sedih, jangan putus asa karena percayalah, maksudnya dalam hidup itu kita pasti perlu ada penolakan. Tapi kalian harus paham dan harus yakin bahwa dalam diri kalian masing-masing itu punya value yang memang orang lain gak punya. Betul. Gitu. Jadi setiap orang tuh unik ya, setiap manusia tuh unik. Kita tuh bisa menjadi value kita tuh bisa jadi lebih naik ketika kita berada di lingkungan yang memang menghargai value kita. Jadi don't worry, jangan sedih kan Di. Karena kita memang butuh penolakan itu untuk kita next step ke depannya gitu. Nah untuk teman-teman di luar sana dan teman-teman Serangkai yang hadir pada hari ini walaupun yang gak hadir, harapannya tetap semangat walaupun nanti mungkin suatu saat kita akan berpencar-pencar, maksudnya home base-nya tidak di sini, kita akan tetap semangat seperti visi misi kita di awal, seperti apa yang kita mau lakukan, bahwa edukasi ini akan tetap terus berjalan karena kita punya platform sosial media yang sangat luar biasa pada zaman dan sekarang ini. Dan dimanapun kalian berada terus menyebarkan nilai-nilai positif dan edukasi yang baik yang bisa bermanfaat bagi semua orang dimanapun kalian berada. Harapannya kita bisa ketemu di satu event, kan dia di satu event, baik Kandi yang buat atau Serangkai buat atau yang lain buat, kita bisa kolaborasi sama-sama karena bersama itu sebenarnya lebih indah dan lebih menyenangkan. Luar biasa. Terima kasih Kak Bella untuk ilmu dan sharingnya luar biasa hari Sama-sama ini. Kandi. Oke baik teman-teman, seperti obrolan kita sebelumnya, kebermanfaatan yang bermakna itu adalah kebermanfaatan yang dilakukan tanpa menunda dan jangan pernah takut untuk mencoba karena kita nggak tahu nih kapan kita harus memulai dan kapan kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Saya Sri Kandi, sampai jumpa kembali di episode Proud Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.